Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel GN TV. Oke, kali ini masih berada dalam acara GN TV-nya. Sekarang nggak biasa, GN TV-nya lagi jalan-jalan. Kita sekarang lagi berada di Desa Wado, Kecamatan Kedung Tuban, Kabupaten Blora. Ngapain sih kita kesini? Itu sesuatu hal yang harus kita sampaikan kepada teman-teman semua. Ya jelas kita di sini akan happy, seneng-seneng dan akan jalan-jalan dan akan menceritakan atau nanti kita akan menshoot sesuatu yang bermanfaat. Nanti kita kesini tuh rencananya kita mau ketemu sama pemuda-pemuda setempat yang katanya mempunyai kegiatan atau mempunyai kreativitas, yaitu adalah bank sampah. Gimana kelanjutan dan keseruan kita? Yuk kita langsung turun aja, udah sampai. Tempatnya sih di dalam. Bank sampah. Dulu sampah, sekarang berkah. Pemerintah dalam menanggulangi sampah daur ulang tidak bisa sendirian. Pemerintah butuh respon dari masyarakat untuk mengelola sampah-sampah yang kemudian bernilai guna. Inilah yang dilakukan oleh Mas Ulil yang melihat sisi peluang bisnis dari sampah-sampah yang awalnya tidak bernilai sehingga sekarang bisa mendorong aktivitas ekonomi untuk masyarakat sekitar, khususnya di Desa Wado, Kecamatan Kedung Tuban, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Beliau menjadi pelopor penggerak untuk mempromosikan pengolahan sampah sehingga berinisiatif mendirikan kerajinan tangan yang berasal dari sampah dengan dikelola menjadi suatu manajemen yang baik. Ia percaya perubahan harus berawal dari dirinya dan orang di sekitarnya. Ia berusaha mengajak orang di sekitarnya untuk memilah dan memilih sampah. Ia pun mendirikan sebuah yayasan yang mengajak warga Desa Wado untuk lebih peduli pada masalah kebersihan. Dan itu bukanlah hal yang mudah. Gerakan memilah dan memilih sampah ini yang akhirnya membuat Ulil mengajak warga untuk membentuk sebuah bank sampah dengan dinamai Greget Lumintu. Layaknya sebuah bank, tempat ini bukan penyimpanan uang, tetapi penyimpanan sampah yang telah dipilih berdasarkan kriteria jenisnya. Sampah di bank sampah ini adalah hasil warga yang mengumpulkan sampah dan lingkungan di sekitarnya. Masing-masing jenis sampah memiliki harga tergantung kualitas dan kriteria yang telah ditentukan. Dan saat ini bank sampah yang didirikan sudah mempunyai pengurus bank sampah yang dikelola oleh pemuda-pemuda sekitar. Memiliki standarisasi sistem bank sampah seperti administrasi pencatatan yang meliputi berat dalam kilogram, jumlah dalam rupiah, nasabah, serta omset. Dan sudah memiliki pengepul dengan jadwal pengambilan dan penyetoran rutin. Simulasi sistem bank sampah menggunakan proses 3 meja, yaitu yang pertama, nasabah atau masyarakat mengisi absensi dan pengurus mencatat jenis sampah yang dibawa. Yang kedua, penimbangan sampah sesuai jenis dan petugas mencatat berat sampah dalam satuan kilogram. Ketiga, nasabah membawa buku tabungan ke meja 3. Berat sampah yang dibawa direkap di buku besar. Setelah semua dilakukan, nasabah pulang membawa buku tabungan berisi hasil penimbangan dalam kilogram beserta hasil harganya. Setahun terakhir setelah terbentuknya bank sampah yang dipromotori Ulil ini belum sepenuhnya terwujud, mulai dari kesiapan alat dan fasilitas pendukung lainnya, lokasi yang belum terpenuhi, tata kelola yang masih sederhana, dan dia pun mengharapkan dari pemerintah terkait lebih mengapresiasi dan memberi perhatian lebih terhadap bank sampah yang sudah terbentuk, seperti yang didirikan oleh Ulil itu sendiri. Hasil kerjasama dan kerja keras yang ia bangun
banyak penghargaan yang sudah ia dapatkan seperti penghargaan dari Dinas Lingkungan Hidup dan lain-lain. Manfaat yang sangat dirasakan oleh masyarakat sekitar adalah lingkungan menjadi bersih dari sampah, dapat membantu perekonomian warga setempat, dan sekarang masyarakat Desa Wado yang dulunya mempunyai pola pikir sampah identik dengan hal yang kotor dan tidak bernilai, sekarang lebih peduli terhadap lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas, Pak. Mohon maaf nih Pak, kita kan dari Jakarta nih, kebetulan dari Jakarta. Kita dapat informasi katanya di sini ada pengolahan sampah menjadi bahan kerajinan untuk kreativitas. Nah ini boleh minta waktunya sedikit, nanti kita boleh nggak Pak, kita mau izin ngesut, mau dari awal pembuatan sampai akhir finishing dan nanti hasilnya seperti apa. Nah ini dari Mas, siapa Mas namanya Mas? Mas Ulil, oh, Pak Ruri. Nah ini Mas Ulil ini di sini sebagai apa, sama Pak Ruri ini di sini sebagai apa? Nama saya sebagai Ketua Yayasan Sampah Sebelum Itu. Kalau Pak Ruri sebagai tuan rumah juga pembimbing kita. Kalau Pak Ruri pembina, oh pembina. Terus ini udah berjalan udah berapa lama Pak? 1 tahun. 1 tahun ya. 1 tahun itu sampai sekarang masih produktif Pak ya? Masih produktif. Berarti ini boleh langsung ngecek lokasi atau gimana Pak? Langsung cek lokasi. Langsung cek lokasi ya. Oh, izin Pak Ruri ya. Pertama kali dari judul skripsi saya. Dulu kan skripsi saya judulnya pembuatan paving dari limbah plastik. Dan waktu itu saya bergerak untuk mencari plastik itu kan sampah-sampah di sekolahan, di jalanan, untuk waktu itu pembuatan paving dari sampah plastik. Itu untuk sebenarnya dulu itu untuk membantu untuk pembuatan skripsi. Oh, jadi sekarang difungsikan atau direalisasikan menjadi seperti ini ya? Iya. Terus ada nggak Mas acuan kenapa sih membuat seperti ini? Apa sih alasannya? Atau karena melihat desa-desa, maksudnya lingkungannya Mas Ilo ini banyak sampah kah atau apa? Kenapa harus membuat seperti ini? Apa yang mendorong Mas Ilo untuk bergerak hatinya untuk membuat seperti ini ya Pak? Jadi dari faktor utama kan. Jadi faktor utamanya itu Mas Ilo untuk pembuatan ininya? Faktor utamanya dulu kan mungkin untuk orang yang antusias kepada sampah plastik itu kan jarang, bahkan nggak ada ya biasanya. Jadi mungkin dari saya dengan teman-teman awal mula pengen mendirikan bank sampah kan untuk menghilangkan sampah plastik di wilayah Kedungtuban, tentunya juga nantinya ke seluruh Kabupaten Blora agar semuanya bisa membantu membersihkan sampah plastik, memusnahkan. Kalau membersihkan kita mungkin bisa tapi kalau untuk memusnahkan itu PR yang berat. Kenapa saya bilang memusnahkan? Karena kalau memusnahkan kita kan harus membuat produk seperti apa biar sampah itu menjadi nilai yang lebih tinggi. Kalau kita mempromotori lebih dahulu, memberi contoh, nantinya biar orang-orang di Blora itu bisa mencontoh kita lah. Dia juga mempunyai inisiatif yang lain, mungkin membuat apa jenis apa yang bahannya dari limbah plastik. Berarti ini kita awali dulu dan mudah-mudahan impactnya ke depannya itu bisa mengikuti dari desa-desa yang lain, bisa mengikuti dari ini ya. Ini berjalan udah setahun lebih ya. 1 tahun. Dan impactnya sekarang dari pemuda-pemuda setempat Mas yang dirasakan. Kalau untuk warga setempat yang dirasakan, kalau kita kan pengambilan sampah di wilayah Wado, nasabah kita di Desa Wado dan ada di desa sebelah Desa Pulau. Jadi kalau untuk imbasnya sekarang juga bisa membantu perekonomian warga setempat. Mungkin warga mengumpulkan sampah, setelah mengumpulkan kan dibeli dengan bank sampah itu, dan itu juga bisa ditabung, juga bisa langsung dicairkan uangnya. Oh seperti itu. Dan untuk imbas yang positifnya, yang dulunya orang warga yang tidak antusias dengan sampah sekarang lebih antusias lagi ya. Iya. Karena yang dulunya di depan rumah ada sampah plastik itu mungkin cuek lah ya. Tapi kalau sekarang sampah plastik di depan rumah dia itu sampah saya. Iya. Gitu. Berarti kan biasanya kalau sampah itu identik dengan hal yang udah sampah, masih hal yang udah hal yang perlu lagi. Tapi
setelah adanya ini itu menjadikan suatu sampah itu menjadikan nilai estetik yang bernilai lah, yang bernilai. Itu yang paling utama, yang paling pokok. Berarti luar biasa. Dan mudah-mudahan ini bisa bergerak terus, bisa makin maju dan bisa makin berkembang dan lebih produktif lagi kepada pemuda-pemuda setempat, Mas. Ini berarti ini sampah dapatnya dari mana, Mas? Sampah-sampah ini? Sampah ini dari warga. Dari warga setempat ya. Berarti udah kesadaran dari warga setempat menyetorkan ke sini ya? Atau gimana? Kalau untuk setor kita pengambilan. Oh, pengambilan. Pengambilan tiap bulan, 1 bulan sekali. Oh, gitu. Jadi per nasabah. Kita kan ada 50 nasabah. Boleh nggak dari prosesnya boleh dijelasin nggak, Mas Ilu? Dari sampah datang, terus tuh gimana? Awalnya gimana prosesnya dari awal sampai opening sampai finishing itu gimana, Mas? Jadi awal kita pengambilan sampah ke tempat warga, setelah tempat warga kita penimbangan, pencatatan di buku tabungan dan buku besar. Setelah itu kita bawa pulang dan bawa pulang kita proses dijadikan plakat. Berarti ini goreng gini ya, berarti ya, pas masuk ini sampelnya ya? Iya. Ini goreng berapa lama, Mas, ini, Mas, biasanya, Mas? Kalau satu plakat 1 jam sudah selesai. 1 jam selesai? Iya. Berarti dibakar dulu? Bakar dulu, setelah meleleh baru dicetak. Oh, ada cetakannya ya, ada cetakannya ya. Iya. Oh, ini yang bisa atau nggak bisa dibakar apa aja, Mas? Apa semua bisa dibakar? Kalau ini kan semua jenis plastik bisa dibakar. Bisa dibakar. Karena apa? Kalau kita memilih mungkin dari sampah plastik botol saja yang kualitasnya lebih bagus, tapi kan kita tujuannya kan memusnahkan sampah plastik. Jadi apapun jenisnya sampah plastik kita musnahkan. Kita musnahkan. Iya. Oh, gitu. Karena belum. Iya. Setiap ayo. Setiap kita iyo. Mas, berarti ini tadi setelah diangkat proses pembakaran tadi, kita estimasi 1 jam antara 2 jam ya? Iya. Setelah 2 jam baru dialihkan ke sini. Nah, ini fungsinya gimana, Mas? Ini sekarang lagi proses apa nih? Pengepresan agar untuk memadatkan lelehan dari sampah plastik tadi pembakaran. Ini berapa ini, Mas? Masih 10 menit. 10 menit udah bisa ya? Berarti satu cetakan ini aja yang dipakai ya? Kalau cetakan banyak, Mas. Oh, ini pengepresannya di sini. Iya. Oh. Jadi kalau cetakan kita kan ada beberapa model. Jadi kalau ini kan cuman kita lagi pengerjaan ini pesanan yang tinggi itu. Kan tatakannya yang gede ini. Jadi kita pengerjaan yang ini. Iya, tatakan ini ini sesuai pesanan juga ya. Sesuai pesanan. Bundar dulu gitu. Orang rumah bundar. Tatakan kita dimasukkan ke air agar lebih dingin lagi. Dan ini yang sudah ini ke siapa aja, Mas? Maksudnya inovasi ini itu dari mana aja? Kalau dari pemerintah setempat yang sudah ini membimbing kita dari Dinas Lingkungan Hidup Blora yang sudah membimbing kita juga mungkin kalau kunjungan ke sini sudah banyak, Mas, dari dinas-dinas gitu. Alhamdulillah ya, berarti maksudnya sudah ada perhatian khusus Sudah lah. ada. Dan mudah-mudahan harapannya untuk pemerintah setempat itu harus lebih gimana lagi biar kerajinan seperti ini bisa berkembang dan bisa makin luas lagi. Kalau harapan kami dengan teman-teman itu dari pemerintah setempat juga memperhatikan dari bank sampah yang sudah berdiri atau yang belum berdiri kita bangkitkan untuk membantu membersihkan sampah plastik di Kabupaten Blora. Itu yang paling utama. Iya, dan memberi support yang baik lah. Tapi alhamdulillah dirasakan sekarang berarti udah ada perhatian ya. Cuman agar lebih diperhatikan lagi biar makin berkembang dan makin lebih baik lagi. Berarti ini setelah ini direndam. Ini untuk agar panasnya lebih cepat ini ya. Iya, lebih betul ini. Mungkin ya sampai 2 jam. 2 jaman. Ada nggak sampel yang udah ini, Mas? Yang udah. Jadi itu yang udah ini ya termasuk. Iya. Karena juga
kita ngomong 2 jam kan lihat kondisi besar kecilnya. Lebih besar itu kan panasnya lebih lama. Berarti membutuhkan waktu yang lebih lama juga ya. Kalau yang kecil-kecil mungkin ya setengah jam sudah. Sesuai jenis ukurannya juga ya. Jenis ukurannya juga. Berarti setelah diangkat, ditiriskan ke sini ya, didinginkan ya Mas ya. Nah, ini kan udah beberapa. Ini sehari maksimal berapa Mas nyetak Mas? Kalau sehari mungkin dari mulai pagi jam 8 dan sampai jam 4 itu bisa 20 kalau untuk yang jenis ini. Untuk yang besar ini ya. Iya. Jadi ini tuh buat tatakan ya Mas ya. Ini buat tatakan yang buat piala ini. Luar biasa. Ini dulunya plastik nih. Ini dulunya plastik seperti ini. Sampelnya ini yang udah jadinya. Ini keren nih Mas. Nah, ini bisa nggak yang maksudnya di mix warnanya itu seperti yang mana? Bisa nggak maksudnya apa harus sampah? Berarti harus dikombinasikan sampah-sampah yang berwarna atau gimana Mas? Biar nggak monoton seperti ini, bisa nggak? Atau hanya bisa seperti ini? Kalau untuk warna mungkin itu ada beberapa jenis ya. Jadi kalau untuk mungkin kita warna pakai yang hitam semua itu bisa. Kita memainkan warna dari campuran oli bekas. Itu nanti kalau kita pakai campuran oli bekas ini jadinya jadi hitam semua. Tapi kalau kita nggak pakai campuran oli bekas, mungkin kita makanya dari bahan-bahan pewarna, mungkin dari tutup botol yang warna biru atau yang botol ale-ale atau apa itu kan ada yang warna putih atau apa itu kita bisa kombinasinya di situ. Berarti memainkan warnanya dari kombinasi dari sampah ya. Luar biasa. Semuanya real dari sampah, nggak ada bahan-bahan pengawet atau nggak ada bahan-bahan warna campuran, nggak ada. Luar biasa. Itu ada nggak Mas alat-alat atau bahan-bahan yang kurang atau apa? Maksudnya yang belum punya itu ada nggak? Apa udah cukup seperti ini atau gimana Mas? Banyak Mas yang kurang. Sebenarnya banyak yang kurang ya. Bisa dibantu lah. Istilahnya mandiri, jadi sedikit-sedikit kita melengkapi. Kita dapat orderan, ada sisa sedikit melengkapi untuk alat-alatnya. Nah, ini saya mau nanya, maksudnya ke impact yang tadi, impact ke masyarakat. Nah, itu kan uang masuk dikelola. Nah, itu masuk dikelola, masuknya kemana Mas? Kalau masuk dikelola kita kan ada manajemennya. Jadi ada masuk di manajemen untuk pembelian sampah nanti. Ada kan kita ada jual plakat. Dari hasil jual plakat itu ada yang masuk untuk pembelian sampah lagi, ada untuk yang karyawan, terus juga ada persen-persennya untuk misalkan ada sedekahnya, ada apanya itu udah ada semua. Udah ada pembagiannya ya, udah bagiannya ya. Luar biasa, mantap. Ini mandiri, maksudnya dari masyarakat dan untuk masyarakat. Dan Mas sebagai penggerak dan promotornya. Luar biasa. Semoga masih ada mahasiswa yang lain di daerah-daerah yang lain. Itu harapannya ya Mas ya. Biar sampah-sampah itu enggak dikelola dengan baik lah. Karena plastik itu, karena botol-botol plastik kalau nggak dimusnahkan itu juga bakalan apa ya? Nggak bakalan bisa musnah kalau nggak bisa seperti ini. Tidak akan musnah tanpa plastik. Jadi luar biasa sih, luar biasa. Ini juga harapannya semoga lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Dan ini untuk pemasarannya ini gimana Mas? Pemasarannya ini udah kemana aja? Kalau untuk pemasaran kita sudah sampai di Kalimantan, Solo, Jogja, sudah semua. Berarti nggak cuma lokal ya, udah sampai lokal. Iya. Ini udah produk nasional pride ini, udah bukan lokal pride ini, keren. Mantap Mas. Ini buat kita ada nggak nih nanti? Ada. Nah, ini gimana nih Mas? Ini udah sampai ke finishing atau gimana nih? Udah sampai finishing ya? Iya. Dari bongkahan tebel tadi? Dari bongkahan tebel tadi kita mulai proses pengamplasan. Yang pertama pengamplasan dari amplas yang kasar dulu sampai yang amplas yang jenis halus. Setelah amplas kita selesai, baru kita proses pengekliran. Pengekliran? Iya. Dan proses pengekliran, setelah pengekliran kita baru kita router. Router itu di? Router itu ini. Bolongin? Dilubangin ya? Untuk menancapnya plakatnya itu tadi. Ini pakai plakat ini. Jadi ini plakatnya. Iya. Ini tadi yang bongkahan tadi. Iya. Jadi ini dari proses bongkahan yang besar tadi, ini diamplas. Diamplas sampai sedemikian rupa, baru di clear. Baru di router, tancapin. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini full dari sampah semua. Mungkin ini plakatnya. Ini
Ini mungkin bisa agar request masih ditempelin lagi, bisa juga ini ya. Bisa. Nah, ini sesuai pesanan, sesuai pesanan klien. Boleh nanti teman-teman atau dari pihak dari mana aja yang mau pesan, nanti kita tampilkan di deskripsi untuk nomor teleponnya Mas Ilul sama pihak terkait, nanti biar langsung biar langsung info kontak personnya. Nanti boleh. Ini keren ini untuk kerajinan, ini bisa untuk kado-kado ulang tahun atau kado-kado event atau apa, piala-piala, ini bisa ya Mas ya? Iya. Bisa, ini luar biasa. Kecil ini, ya. Kecil ya. Iya. Simple ini, simple. Tapi pesanan yang lebih gede lagi bisa ya Mas ya? Bisa. Oh, sesuai pesanan. Sesuai Ini pesanan. apa namanya, menyesuaikan pesanan. Iya. Nah, ini yang biru-biru seperti ini. Nah, ini juga ini dari ini nggak ada warna-warna, ini pure murni dari sampah. Mungkin kalau biru-biru ini sampahnya juga warnanya biru-biru juga Mas ya, di mix ya. Iya. Keren-keren. Tutup botol. Tutup botol ya. Oh. Nah, Pak Ruri ini gimana Pak Ruri? Untuk merasakan impact-nya ini gimana Pak? Atau dampaknya ini gimana? Lebih ke positifkah atau negatifkah Pak Ruri? Positif Pak Ruri ya, mendukung banget ya. Tetap mendukung, kalau nggak mendukung nggak ke saya kasih lahir. Dan nanti mudah-mudahan dari Universitas Tempat bisa memberi tempat yang, maksudnya memberi tempat yang lebih mendukung lagi, biar lebih produktif lagi ya Mas Ilul ya. Jadi biar lebih berkembang dan lebih produktif dan lebih makin berdampak lagi kepada masyarakat sekitar gitu. Ini kita di atas 100. Di atas 100? Iya. 100.000 segini? Di 120. 120 Iya. termasuk ini ya? Iya. Kalau yang model seperti ini, kita juga ada yang di angka 35.000 juga ada. 35.000 kita juga menyesuaikan mungkin bahan ini dari ini kan akrilik 5 mili. Kalau untuk yang 35.000 akrilik tebal 2 mili. Oh. Tapi tidak pakai yang model kayu ini, nggak pakai. Kalau untuk pematokan harga itu matok dari kesulitan juga ya, kesulitan Tingkat dari kesulitan. kesulitannya ya. Berarti makin rumit Iya. tingkat pengerjaannya, makin mahal. Iyalah. Larang tok jalur rumit kok jalur murah sikat. Amos itu. Ini berkisar 35 sampai 120.000. Sangat terjangkau lah, masuk kantong, dan ini luar biasa. Jadi patut diapresiasi. Kalau untuk full sampah yang model tadi itu kita masih di harga 75.000. Oh, yang masih full yang full sampah. Iya, full sampah. Oh. 75.000. Kalau ini kan dari campuran ini, Iya. campuran ini ya. Karena kalau untuk ini kan kosnya lebih tinggi untuk bahan. Iya, ada penambahan. Dan ini pesannya dari Ini dari Jogja. Jogja ya. Ada teman juga membuat akrilik juga. Nah, ini terima kasih Mas Ilul, dan terima kasih pokoknya udah meluangkan waktunya untuk kami, dan mudah-mudahan harapannya mudah-mudahan ini kedepannya bisa lebih maju lagi, dan buat Mas Ilul juga masih ditambahkan kesehatannya biar bisa, maksudnya menggerakkan dan mempromotori untuk pemuda-pemuda setempat biar lebih produktif lagi. Dan harapannya Mas Ilul itu seperti apa untuk pemuda-pemuda lain itu seperti apa, biar lebih peduli lagi kepada lingkungan, termasuk biar menjadikan ini biar lebih produktif lagi. Gimana Mas Ilul? Harapannya seperti apa? Kalau harapan saya untuk pemuda-muda khususnya mungkin di desa Watu, agar memberi motivasi kepada warga lainnya untuk membantu mendirikan bank sampah. Dan yang kedua, agar tidak mengandalkan dana APBD dari desa, dan untuk memberi kesan-kesan baik dari untuk desa kita, mungkin untuk ke kabupaten atau ke seluruh Indonesia lah. Luar biasa, mantap. Ada lagi Mas Ilul? Udah Cukup ya. Berarti kalau bisa dari masyarakat, untuk masyarakat, dan kembali lagi ke masyarakat. Luar biasa. Dan mudah-mudahan pokoknya itu lagi lah. Pokoknya ini luar biasa, dan ini
Bagi teman-teman yang mau pesan atau teman-teman yang berminat untuk memesan tadi kerajinan tangan, nanti kita lampirkan untuk nomor kontaknya Mas Hilul, dan bisa langsung kontak Mas Hilul untuk pemesanan, dan pokoknya langsung aja nanti kontak aja untuk berapa harganya, bisa dinego di situ. Pokoknya luar biasa. Dukung terus pemuda-pemuda yang berkreatif biar bisa menjadikan Indonesia lebih maju lagi. Dari hal-hal yang lebih kecil ini bisa menjadikan hal-hal yang luar biasa nanti ke depannya. Terima kasih Mas Hilul kesempatannya, dan mudah-mudahan nanti kita bisa next ketemu lagi dengan lokasi yang harapan kami lokasi yang udah luar biasa lagi dan lebih maju lagi. Terima kasih sebelumnya Mas Hilul. Terima kasih teman-teman, jangan lupa nanti dukung kami terus, dan dukung ini ada hashtag atau Instagram atau Mas Hilul? Instagram ada. Apa tuh Mas Hilul? Greget Lumintu. Greget Lumintu, jangan lupa di follow, jangan lupa didukung terus. Greget Lumintu dan GNTV channel. Oke, Jolali dulur, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.